Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen Pak Brian Givan. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mei Mardianti dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan akuntansi, kelas 63311 dengan NIM 632000409. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dapat menggunakan seluruh sumber daya perusahaan, baik untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana, dengan tujuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan sehingga dapat memberi kemakmuran bagi karyawan ataupun para pemegang saham dan juga keberlanjutan bagi perusahaan tersebut. Ada 3 kegiatan utama seorang manajemen keuangan, diantaranya memperoleh dana, menggunakan dana, dan cara mengelola aset atau aktiva. Yang kedua, perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Ternyata ilmu manajemen dan teori keuangan ini sudah ada sejak lama, yakni sejak tahun 1960. Tapi berkembang di negara lain, bukan di negara Indonesia. Adapun fokusnya yaitu pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham. Sedangkan pada tahun 1980 fokusnya meliputi yang pertama, inflasi dan efek terhadap suku bunga. Yang kedua, deregulasi lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga, peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan. Dan yang keempat, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Nah, di tahun ini pula sudah mulai menggunakan komputer dalam analisisnya dan menjadi cikal bakal adanya pasar keuangan internasional. Untuk tahun 1990, fokusnya itu manajemen keuangan internasional. Pada abad ini atau abad 21, perkembangan teori keuangannya tidak begitu pesat atau biasa saja. Adapun perkembangannya yaitu hanya penyempurnaan dari teori-teori yang ada. Perkembangan teori keuangannya ada berupa teori pasar modal efisien, teori struktur modal, teori dividen, teori diskon aliran kas, teori agensi, teori informasi asimetrik, teori portofolio, dan teori opsi. Yang ketiga, peranan manajemen keuangan. Sudah dijelaskan tadi bahwa peranan manajemen yaitu terhadap fungsi-fungsi keuangan yang meliputi bagaimana seorang manajer tersebut memperoleh dana dan bagaimana dana tersebut digunakan. Dana yang diperoleh seorang manajer bisa dari luar ataupun dari dalam perusahaan. Kalaupun dari luar biasanya berasal dari pasar modal, bisa berbentuk modal atau hutang sendiri. Nah, yang keempat, fungsi manajemen keuangan, yaitu pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Misal, seorang manajer memberikan modal kepada staf, maka modal tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar produksi yang dilakukan berjalan dengan sesuai modal yang diberikan, dan juga seorang manajer harus memperhitungkan modal yang dikeluarkan agar tidak terjadi hal-hal yang berada di luar rencana. Yang kelima, tujuan manajemen keuangan. Ada 3. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas dalam keadaan yang selalu terkendali. Dan yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Yang keenam, beberapa peluang karir jika mempelajari dalam bidang keuangan, di antaranya budget officer, manajer keuangan, finance manager, dan finance director, terutama pada multinasional company. Analisis dan financial officer pada lembaga keuangan seperti bank, leasing, pegadaian, dan lain-lain. Bisa juga menjadi analisis dan financial officer pada perusahaan-perusahaan underwriter seperti perusahaan sekuritas di pasar modal. Yang ketujuh, keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan biasanya dibedakan atas 2 jabatan. Yang pertama, bendaharawan, yang bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya. Yang kedua, administrasi pembukuan atau akuntansi, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi seperti pelaporan dan pengendalian. Yang kedelapan, peranan manajemen keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Yang kedua, pengambilan keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dividen. Jadi semua keputusan tentang keuangan harus atas persetujuan dari manajer tersebut.
seorang bos ataupun atasan tidak bisa memberikan putusan atas dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, harus atas persetujuan dari seorang manajer tersebut. Yang kesembilan, tahapan dalam manajemen keuangan. Manajemen memiliki 3 tahapan penting. Di antaranya, yang pertama, tahap perencanaan atau peramalan keuangan, yaitu untuk memperkirakan kebutuhan keuangan yang terjadi di masa sekarang ataupun di masa depan, sehingga mengantisipasi kebutuhan atau biaya yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran, di mana untuk memperoleh suatu perkiraan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan diperlukan adanya anggaran kas untuk mengetahui secara rinci biaya-biaya apa saja yang keluar atau biaya yang masuk. Dan yang ketiga, tahap penelitian atau fungsi anggaran, di mana merupakan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi, sehingga bisa tahu dalam laporan tersebut keuangannya dalam posisi lemah ataupun posisi kuat. Yang ke-10, prinsip manajemen keuangan. Prinsip ini penting karena merupakan kemampuan dasar atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan. Di antaranya, 1. Konsistensi, yaitu fokus terhadap apa yang ingin dicapai. Yang kedua, akuntabilitas, sesuatu yang dapat dihitung ataupun yang diukur. Yang ketiga, transparansi, yaitu harus jelas, di mana ada laporan keuangan tertulisnya, sehingga jelas dana yang keluar ataupun dana yang masuk. Yang keempat, kelangsungan hidup, di mana harus memikirkan keadaan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yang kelima, integritas, yaitu konsistensi, tidak berubah-ubah. Yang keenam, pengelolaan, yaitu adanya pengelolaan yang jelas, sehingga suatu keuangan itu tertata ataupun terstruktur. Dan yang ketujuh, standar akuntansi, yaitu hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.